Oke guys, hari ini kita recordingnya sedikit berbeda ya temanya ya, karena malam hari gitu ya. Gue baru sempet recording malam hari, biasanya kalau nggak pagi, siang gitu. Cuman karena hari ini lumayan padat, jadi gue baru bisa recording di malam hari. Jadi semoga cahayanya juga masih oke ya. So hari ini gue tiba-tiba pengen cerita sambil membahas sebuah fenomena di mana gue mendengar dari teman-teman gue gitu ya, mereka yang tadinya sudah berjualan di marketplace, itu tuh sekarang lagi pengen mencari cara biar bisa jual di website sendiri gitu ya. Karena sebenarnya kenapa gitu ya? Karena ya di marketplace ini makin lama makin tinggi juga gitu ya biaya adminnya, sehingga memotong margin yang pastinya. Jadi that's why di hari ini gua pengen membahas bagaimana caranya biar lu bisa bikin orderan di website itu lebih rame dibanding orderan di marketplace. Dan gue yakin ini bukan cuma gue doang gitu ya yang melakukannya, dan sebenarnya sudah ada orang-orang yang melakukannya, cuman mungkin belum sharing aja atau mungkin lu belum ketemu aja gitu loh orang-orang itu. Dan di kesempatan ini gue pengen bongkar gitu ya caranya bagaimana kalau gue jualan produk fisik, ini apa yang akan gue lakukan biar pembelian di website lebih banyak dibanding di marketplace menggunakan Meta Ads yang pastinya. Oke, oke, kita masuk ke gue punya catatannya ya. Jadi ini adalah hal yang gue tangkap ya, love hate relationship para seller gitu atau para brand owner dengan marketplace. Nah, biasanya marketplace itu it's good, kenapa? Karena marketplace ini punya traffic yang besar satu ya kan. Dan juga marketnya sudah ready to buy. Maksudnya gimana? Karena kalau di sosial media itu biasanya orang-orangnya, marketnya itu kan sebenarnya lagi nge-scrolling ya, bukan lagi pengen beli sesuatu. Tapi di marketplace, kalau kita lagi jualan misalkan baju cowok gitu loh. Nah, orang-orang yang mencari baju cowok di marketplace itu adalah orang-orang yang sudah ready to buy. Jadi sebenarnya lebih enak gitu loh, intentnya sudah tinggi. That's why ini kelebihan marketplace lah ya. Kalau kita taruh barang di marketplace ya orang-orangnya memang orang-orang yang sudah ready to buy gitu. Makanya tugas si marketplace adalah datangin traffic sebanyak mungkin ke marketplace tersebut dan kita tinggal taruh barang aja. Ini adalah bagian nice-nya gitu ya. Terus bagian berikutnya yang nice juga sebenarnya karena ada fasilitas ya. Jadi karena udah terintegrasi sama pengiriman, ada promo-promo yang menyenangkan customer sebenarnya ya, promo gratis ongkir dan sebagainya, ataupun campaign-campaign gitu ya yang diadakan si marketplace untuk menarik customer. Jadi sebenarnya kita tinggal ikut aja gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot siapin campaign ataupun promo sendiri, dan tinggal ikut aja promo dari marketplace sebenarnya. Cuman yang namanya plus juga biasanya mendatangkan minusnya nih. Apa nih minusnya? Fee, potongan, komisi, biaya admin, itu biaya platform naik terus. Jadi margin makin tipis. Nah, sebenarnya gue juga sempat cerita gitu ya di awal video introductions ini, gue tuh sebenarnya jarang banget jualan barang atau produk di marketplace. Even produk fisik pun gue jualnya lewat Meta Ads gitu loh. Jadi gue lumayan jarang sih kayak memahami atau mengupdate atau mengikuti biaya kenaikan biaya di marketplace. Yang gue tahu cuma dengar-dengar dari teman gue aja gitu. Terus juga ketergantungan ya sama aturan sepihak. Maksudnya aturan sepihak nih kadang-kadang mereka kalau naikin kayak gini kan lu jadi kena juga gitu loh. Jadi maksudnya kayak mereka bisa sesukanya, bisa jadi bulan depan naik lagi atau ada kebijakan apa gitu kan. Jadi ini sepihak sebenarnya. Kita nggak bisa ngatur. Nah, ketergantungan ini maksudnya. Takutnya kalau ternyata traffic dari marketplace tersebut lagi sepi, ya kita juga ikutan sepi gitu loh, karena semuanya lagi sepi gitu kan ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ketergantungannya. Dan customer bisa jadi ke distract sama kompetitor. Nah, hal-hal kayak gini yang membuat brand-brand juga sebenarnya mungkin termasuk lu ya yang lagi nonton ini lagi muter 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 otak gitu ya untuk mencari cara gimana caranya biar gua nggak ketergantungan sama sebuah marketplace dan bisa mulai mandiri nih dengan websitenya sendiri. Nah, setahu gue di Indonesia itu sudah ada beberapa brand yang memang sudah cukup berhasil ya menerapkan website ini, yang terutama brand-brand yang gue dulu brand-brandnya KOL ya atau influencer, mereka kalau launching kan di websitenya sendiri juga basically. Ada beberapa lah yang launching tuh di websitenya sendiri dan sold out juga. Nah, ini ada beberapa brand juga yang
pakai platform Shopify ya untuk nge-build tokonya juga, jadi nggak di marketplace tapi nge-build toko di Shopify dan bisa dapat Shopify milestone. Cuma ini bukan punyanya si Live Half. Cuma waktu itu gue sempat lihat di story-nya Bro Arif ya sebagai founder, waktu itu dapat juga nih gitu ya dari Shopify, di mana kalau udah lebih dari 10.000 order tuh bisa dapat kayak gini guys, bisa dapat kayak piagam. Dan nggak cuma 10.000, ada milestone-nya, ada yang 100.000 order, ada yang berapa tuh, berapa juta order gitu, atau berapa juta dolar jangan-jangan. Jadi kayak ada milestone-milestone-nya kalau kita bisa mendapatkan orderan yang lebih banyak, kayak semacam YouTube lah ya. Jadi ya diapresiasi juga gitu loh sama si website builder ini sebenarnya. Jadi oke lah. Nah jadi teman-teman, ada beberapa brand, jadi kalau teman-teman merasa kayak ini udah ada belum sih yang menyerapkan, udah ada gitu ya jawabannya gitu, dan lu tinggal cek aja, tinggal kulik gitu ya orang-orang yang berhasil itu seperti apa. Nah di sini kebetulan gue mau cerita juga gitu ya gimana caranya kalau misalkan gue melaunching atau memanfaatkan Meta Ads untuk memanfaatkan orderan untuk menambah orderan lewat website. Oke? Nah ini gue mau cerita dulu gitu ya, biar teman-teman relate, biar gue nggak bullshit doang. Teman-teman jadi bisa bisa melihat gitu loh bagaimana cara gue untuk membuat brand eyebrow yang baru di launching. Jadi ini teman-teman konsepnya baru di launching ya, bukan kayak udah ada brandingnya, bukan udah ada kontennya tinggal lanjutin, enggak. Ini benar-benar kayak benar-benar baru dari nol, gue dikasih dari nol telur gitu loh, followersnya masih nol, penjual masih nol. Nah waktu itu gue dikasih gitu loh sama seseorang project ini, dibilang kayak lu kan bisa Meta Ads, coba deh ini lu jualin gue punya produk lewat Meta Ads. Terus gue kayak oke, why not gitu loh. Produknya apa gitu, produknya adalah krim alis. Jadi ini bukan punya gue, tapi gue bagian marketingnya aja dan advertisingnya. Nah produknya adalah si krim alis ini, no branding dan no ikut-ikut program marketplace, kita bisa membuat produk ini habis sebanyak 1000 piece. Dan gue akan menceritakannya ke lu serta perbaikan-perbaikan apa yang sebenarnya akan gue lakukan gitu loh kalau gue misalkan disuruh handle lagi deh produk ini, karena gue udah gak handle lagi. Nah jadi dan beserta perbaikan-perbaikan apa yang akan gue lakukan kalau gue disuruh handle lagi. Nah ini gue handle lagi bukan karena kayak gue gak perform atau ditendang gitu loh guys sebenarnya. Jadi project ini lumayan lucu gitu pada zaman gue handle ya, gue gak tahu sekarang gitu ya, karena mereka menyebutnya ini project passion. Project passion adalah project yang ketika sudah terjadi dan terlaksana, ya bebas mau diteruskan atau tidak, jadi tidak mengejar profit. Cuman jadi menarik juga menurut gua. Gua baru tahu ada project passion namanya. Anyway, gue bertanya kan, kenapa produk ini dibuat? Jadi gue bertanya, pengen tahu backgroundnya dulu nih. Waktu itu kenapa sih produk si IC Brow itu dibuat? Nah produk IC Brow itu dibuat itu karena dia ownernya ini atau investor ini melihat bahwa kayak sebenarnya produk-produk penumbuh alis sudah banyak di marketplace gitu ya. Ada yang harganya 11.000, ada yang harga 2.000 nih, nggak tahu nih apa. Ada yang harga 29.000, 15.000, 30.000. Jadi semua penumbuh alis di marketplace pada saat itu, mau yang warna oranye ataupun warna hijau, itu harga penumbuh alis selalu di bawah 50.000. Nggak mungkin ada yang di atas 100.000. Nah makanya dia men-challenge gitu loh. Bisa nggak nih dengan branding yang lucu gitu ya? Menurut gue ini cukup lucu sih. Packaging itu lihat tuh, glad to see your eyebrows are growing back. Jadi dengan lucu dan harga yang premium, ini bisa gak laku gitu. Terus gue bilang, nah gue paling suka sebenarnya kayak gini-gini justru. Gue bilang why not gitu, kita coba aja gitu. Kenapa gue bilang gue suka? Karena gue suka, mungkin karena mindset gue sedikit kontrarian ya. Orang pada jualan berapa, nah ini ada yang harganya tinggi sendiri. Nah gimana cara jualnya? Jadi gue lumayan tertarik dengan hal-hal yang kontrarian gitu. Anyway, jadi challenge-nya adalah kenapa kita nggak bikin produk yang di atas harga market dengan HPP pada saat itu adalah 15 ribuan. Itu yang gue dikasih tahu gitu, 15 ribu. Jadi menurut gue marginnya tebel banget gitu loh, 15 ribu jual 150.000. Dan gimana nih caranya gitu. Sedangkan kalau misalkan 15 ribu jualnya 30.000 kan juga jadi cuma tipis banget gitu. Cuma taruh di marketplace, habis itu kayak udah nggak terlalu banyak room untuk beriklan kan. That's why, gue accept the challenge that gue mulai menyusun yang namanya marketing plan. Oke? Nah, dari marketing plan ini sebenarnya gimana nih gitu ya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Yang pertama adalah sebenarnya gue menyusun marketing plan ini dari 3 pilar, teman-teman. Jadi pilar review,
dan juga proof. Jadi gue tuh dari awal udah mikir kayak eh gua karena ini kan numbuhin alis ya, menumbuhin alis. Jadi of course tidak ada orang yang mau jadi eksperimental gitu loh di sini. That's why gue perlu membagi beberapa produk gitu ya kepada buzzer ataupun reviewer. Ini dua hal yang berbeda ya, buzzer dan reviewer. Reviewer ini yang benar-benar mereka ini di Twitter waktu gue bagiin kayak di review gitu. Dan before afternya emang beneran ada tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Mereka pakai dan oh beneran ada nih. Makanya gue namain namain program before afternya adalah 21 days challenge. Jadi biar apa? Biar orang-orang tuh tahu kalau beli IC Brow at least selama 21 hari itu sudah numbuh dan ini udah ada proof-proofnya. Jadi itu adalah pilar marketing pertama. Gue pengen make sure bahwa orang-orang yang nantinya melihat produk kita, produk IC Brow ini, mereka tahu bahwa oh sudah banyak orang yang ikutan challenge ini ataupun sudah banyak orang yang berhasil gitu loh menumbuhkan alisnya pakai produk ini. That's why kayak review dan proof ini adalah pilar pertama yang gue benar-benar butuh gitu. So kita bagiin pilar kedua itu adalah KOL. KOL ini bukan berarti ini ya guys ya, kita bakar-bakar ke influencer-influencer beauty segala macam, bukan gitu loh. Nah, KOL yang pertama yang gue butuh itu justru adalah KOL di bagian ingredients. That's why kita waktu itu ngobrol sama apoteker gitu ya, mengenai menumbuhkan alis. Dan sebenarnya apa sih yang membuat atau mempercepat ya alis itu bisa numbuh. Nah, ingredients itu dijelasin dan sebenarnya secara tidak langsung ingredients ini ada di IC Brow. Jadi bedanya KOL sama influencer itu kan lebih kepada KOL adalah key opinion leader. Jadi yang menjadi tanda kutip ya expertnya atau ya key opinion gitu loh, opini yang didengarkan gitu. Nah, makanya kita ambil apoteker. Yang kedua adalah gua karena budgetnya terbatas ya teman-teman ya, itu gue nggak bisa bayar yang KOL 10 juta 15 juta itu udah nggak bisa lah. Nah makanya gue ke Twitter aja lah udah gitu loh. Ke Twitter dan membuat orang yang tidak di industri beauty ya, orang yang tidak di industri beauty ini seakan-akan sudah menggunakan IC Brow. Kenapa gue memilih orang yang tidak di industri beauty? Karena kalau di industri beauty nanti ketahuan banget ini udah pasti endorse gitu loh. Nah makanya gue mengambil salah satu yang terkenal di Twitter dan gue minta dia untuk tidak mention IC Brow karena gue pengen ini dulu ya, pada zaman dulu ya, ini lagi eranya soft selling ya, itu pada zamannya gitu ya, si IC Brow ini launching lagi eranya soft selling. Dan gue minta influencer ini atau ya influencer ini bilang salah satu kegiatan di rumah aja adalah nebelin alis, tapi fotonya gue pengen ada foto produknya gitu. Jadi seakan-akan ini real padahal ya sudah di brief juga gitu. Nah, habis itu kita ambil, kita take, habis itu kita bilang gitu sama market, wow ini thanks ya kak, kakak yang terkenal ini aja udah mulai pakai percaya IC Brow, padahal memang itu kita brief di belakang gitu loh. Jadi KOL, jadi orang-orang tahu bahwa kayak oh oke, ternyata nggak cuma review-review akun-akun kecil atau akun reviewer doang, tapi ternyata KOL itu juga sudah mulai tahu gitu loh sih IC Brow ini atau produk ini. Dan yang ketiga pilarnya adalah bagaimana caranya membuat harga menjadi tidak relevan, ya kan? Karena di marketplace tadi semuanya berapa? 30.000, 50.000. Nah, jadi PR gue adalah membuat value-nya lebih tinggi daripada harganya lewat konten iklan. Nah, ini adalah 3 pilar yang gue susun dulu di depan. Ada review, ada KOL, dan juga ada konten iklan yang membuat seakan-akan harga udah jadi nggak relevan gitu. Nah, gue kan kasih tahu ke lu cara step by stepnya abis ini. Jadi kita coba pelan-pelan ya. Setelah menyusun pilar-pilar marketing ini, gue membuat konsep sebenarnya ya dari pilar-pilar ini sebenarnya maksudnya apa sih? Jadi gue pengen nantinya ketika itu semua sudah jadi, cara ngerapinya adalah yang pertama gini, konten iklan nanti kan akan ada banyak ya, nggak cuma ada satu. Nah dari konten iklan ini, gue pengen mereka masuk dulu ke Instagram yang sudah diisi sama proof tadi. Jadi mereka nggak berasa kayak, oke gue nonton iklan, habis itu tiba-tiba masuk ke sebuah halaman yang out of nowhere kayak, oke gue nggak kenal lu gitu. Gue pengen nunjukin bahwa
Instagram kita proper. Instagram kita sudah ada proofnya, walaupun followersnya waktu itu belum nyampe 1000, cuma 800 kali ya. Tapi at least reviewernya sudah banyak gitu, dan proofnya udah ada gitu. Cuma nggak masalah. Nah, that's why gue butuh proof tadi. Dari Instagram, kita baru masukin mereka ke landing page. Gitu ya, baru ke sebuah halaman marketing untuk di pitch gitu ya, kenapa mereka harus pilih IC Pro. Dari situ baru mereka bayar gitu ya, setelah mereka suka dengan produknya di landing page, mereka bayar melalui payment gateway. Nah, pada saat itu gua menggunakan Shopee menjadi tempat untuk sekedar transaksi. Jadi kalau teman-teman lihat di situ, gue benar-benar merasa ya, gue merasanya uh, trafficnya itu ya pure dari iklan gitu loh, karena gue nggak optimize keyword, gue nggak ngerti optimize keyword, gue nggak ngerti optimize headline, gambar segala macam. Itu jujur aja gue nggak kulik sama sekali, nggak pakai Shopee Ads juga. Jadi gue men-treat payment Shopee as just payment gateway aja gitu loh. Jadi gue perhatiin ya trafficnya memang dari iklan doang gitu. Nah, teman-teman mungkin wondering gitu ya, loh kenapa lu pakai Meta Ads? Kenapa nggak pakai CPAS aja gitu? Maksud gue kayak kenapa pakai landing page gitu? Kenapa nggak dari dashboard itu langsung ke Shopee gitu loh? Kan bisa tarik juga data orang yang beli seperti apa data CPAS ini. Jadi teman-teman pada saat itu, gue juga bukannya nggak pernah coba CPAS gitu loh. Gue coba CPAS dan gue merasa curiga karena pada saat itu kenapa gue baru spend 26.000, 123.000? Ini purchase value udah gede banget gitu loh. Jadi teman-teman bisa lihat gue spending 26.000 dapatnya 1,4 juta dengan ROAS 54. Gue spending 120.000 dapat 1,5 juta dengan ROAS 12. Ini maksud gue too good to be true. Ya bukannya nggak seneng sih, seneng-seneng aja gitu loh. Cuman ini kan pada zaman ini gue juga bukan brand gue ya, brandnya klien juga. Jadi gue penasaran gitu loh. Nah gue bilang, ini apakah kita bisa cocokin dengan UTM tracking? Jadi maksud gue bisa gak sih? Gue gak mau cuman kasih lu CPA dashboard di Meta Ads, cepas kita ROAS-nya bagus, and then done. Gue pengen mengecek kebenaran yang sebenar-benarnya, karena menurut gue ini agak gak make sense pada saat itu. That's why gue minta brand portal namanya. Jadi kalau di Shopee itu kan ada seller center, ada seller center sama ada brand portal. Nah, brand portal ini biasanya kita bisa untuk generate tracking code kalau kita mau pakai CPAS. Nah, kita dapat kode di situ, dapat UTM tracking namanya. UTM tracking lu masukin ke Meta Ads. Nah, di situ lu baru tahu data yang sebenar-benarnya. Apakah customer memang beli dari iklan lu atau enggak gitu loh. Karena ternyata setelah gue find out, data di brand portal sama data CPAS ini ada ketidaksinkronan gitu. Dimana data dari CPAS ini dia ngambil penjualan atau pembeliannya yang terjadi itu dari organik di Shopee. Jadi mau itu beli dari Shopee, mau dari iklan, pokoknya digas pembelian. That's why ROAS-nya bagus. Tapi kalau di brand portal ketika gue pasang UTM tracking, sebenarnya ketika gue ngiklan 120.000, ya udah yang beli itu baru satu orang memang. Baru ya, atau nggak bisa jadi nggak beli. Nah, gue udah coba kulik sedemikian rupa gitu ya. Menurut gue sudahlah gitu lah. Ini dashboard CPAS terlalu apa sebutannya ya, terlalu kurang 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 real ya menurut gua ya gitu ya, karena kayaknya kita didorong untuk lebih kepada awareness saja. Jadi bukan berarti nggak boleh pakai CPAS, boleh teman-teman. Cuman pada saat ini kan gua pengen conversions ya. Nah, tapi yang terjadi adalah ketika gue spending di budget 1 juta, dapetnya 1 juta. Gue spending 100.000, dapetnya 100.000. Jadi gue belum ketemu cara untuk nge-crack, atau mungkin satu gue belum ketemu, atau memang nggak bisa juga, gue juga nggak tahu deh. Makanya that's why udahlah gue nggak mau pakai CPAS lagi. That's why gue lebih baik memodifikasi funnel gue menggunakan marketing page atau website. Seperti yang tadi gue jelasin di sebelumnya. Gitu teman-teman. Nah lanjut ya. Setelah udah menyusun marketing plan, menyusun konsepnya, dan teman-teman tahu juga kenapa gue pakai landing page. Kemudian gue menyusun juga konten iklan dan page-nya, karena udah solid tuh tadi caranya tuh, gitu ya. Oke, gue soal caranya maunya seperti ini, ada funnelnya, gitu. That's why sekarang tugas gue adalah menyusun konten iklan dong sama page-nya. Kalau nggak disusun ya gimana gitu, gimana mau jualan. Nah, untuk konten iklan, of course tugas gue adalah mencari relevansi gitu ya. Jadi antara kebutuhan market sama yang gue punya
sebagai produk gitu ya, apa aja. Nah, ketika gue melihat dan menembak beberapa jenis iklan, gue bertemu dua angle yang ternyata relevan nih antara market dan juga produknya, yaitu mengenai alis botak dan juga sulam alis. Nah, untuk yang alis botak ini jadi lebih ke gini sih teman-teman. Jadi ternyata ada fenomena di mana beberapa wanita juga ternyata kalau dimention lumayan insecure ya kalau alisnya tuh botak gitu. Jadi kayak mungkin nggak ada yang pernah ngatain mereka gitu ya alis botak. Jadi ini terms yang kita buat sendiri gitu loh sebagai brand kayak kaum abot ya atau alis botak agak kasar sih, cuman anyway ya udahlah gitu, maksudnya ini ternyata works di mereka, men-trigger something di hati mereka mungkin, jadi ya udah kita pakai angle ini si alis botak ini. Nah yang kedua adalah sulam alis. Jadi sulam alis itu kan sebenarnya bayarnya lumayan lebih tinggi ya dibanding harga produknya, kalau nggak salah 500 ribuan, sedangkan harga produknya 150 ribu. Cuman sulam alis tuh juga bertahannya nggak seterusnya kan, kayak 3 bulan atau 4 bulan mungkin. Sedangkan kita bilang kalau lu pakai IC brow, ini baru yang namanya numbuhin yang asli, dan yang asli itu akan selamanya ada gitu di mana di badan kita gitu loh. That's why ya udah beli aja cuma 150 ribu dibanding sulam alis. Buy this product now. Jadi itu relevansinya ternyata. Karena gue ingat pada zaman gue jualan si IC brow ini, itu ingredients itu menjadi sebuah storytelling sebenarnya pada saat itu. Jadi gue pikir kayak salah satu ingredientsnya di sini adalah candle nut oil. Jadi aduh gue juga lupa apa. Tapi anyway, ini ingredients yang bagus dan lumayan langka kalau nggak salah. Dan jadi gue sempat berpikir ini bisa jadi sebuah poin plus gitu loh, ternyata nggak juga. Kemudian packaging kita juga lucu kan, kayak kalau teman-teman lihat ini dia nih. Menurut gue nih warnanya sangat ngeblok, gue suka banget, dan ada kayak ketika dibuka kotaknya ada glad to see your eyebrows are growing back, jadi kayak encouragement gitu loh. Jadi benar-benar kayak feminim banget produk ini, gue suka gitu. Cuman nggak terlalu matters buat market, karena market pengennya ya yang cepat tumbuh, bentuk alisnya rapih, ini juga rapih ya, kita nggak bisa solve lah ya, mereka harus potong sendiri gitu loh. Tapi dua ini yang oke. Oke, gue mau masuk setelah konten iklan udah beres, kita masuk ke struktur landing page. Jadi struktur landing page ini gue membuat 3P ya, membuat struktur 3P. Apa itu 3P? Ada proof-nya, ada promise-nya, dan juga ada plan-nya. Proof-nya adalah, jadi headline gue tuh tentang proof semuanya. Rahasia punya alis tebal dan natural dari remaja hingga usia 50 plus sudah membuktikan dan mempercayakan IC Brow untuk menumbuhkan alisnya. Keluarin tuh semua reviewer, semua buzzer gitu, keluarin. Promise-nya kita bilang ini kan 21 days challenge ya. Ini dia adalah orang-orang yang selama 21 hari juga sudah mengikuti programnya, kasih lihat. Plan-nya adalah ya udah, plan-nya tinggal beli aja gitu sebenarnya. So the plan untuk mendapatkan proof tersebut, untuk mendapatkan hasil adalah you just check out gitu ya. Sisanya ya seperti biasa lah ya, dikasih scarcity, dikasih urgency biar lebih beli gitu. Jadi nyusun konten iklan dan juga landing page-nya. And then dari segi konsep marketing sudah done, dari segi konten iklan dan juga halaman marketingnya sudah done, saatnya kita masuk ke dashboard teman-teman. Jadi kita masuk ke dashboard Meta Ads. Flow-nya simple gitu ya, gue cuma mikir kayak oke, gue perlu testing dulu kayak teman-teman lihat di sini. Kan banyak banget ya konten iklannya ya, yang diduplikat sampai total 1.200 ads teman-teman yang gue duplikat. Oke. Testing, mencari cost per leads yang ideal. Jadi cost per leads ini gini maksudnya, kayak kan dari halaman mereka masuknya ke marketplace. Nah sayangnya pada saat itu payment gateway-nya gue pakai marketplace, jadi gue nggak bisa track purchase. Padahal kalau gue mau effort dikit mungkin gue bakal pakai Shopify atau pakai order online juga boleh, atau pakai anything lah yang payment gateway-nya bukan marketplace. Karena di marketplace ini gue nggak bisa nge-track purchase pixelnya gitu loh, kecuali kalau gue pakai CPAS ya. That's why lumayan nyesel sih. Jadi dari marketing page, klik button ke Shopee itu namanya leads. Jadi gue mencari cost per leads yang ideal itu berapa. Habis itu ketemu cost per leads yang ideal, gue
stopin pakai rule. Kalau nggak salah cost per leads ideal gue waktu itu sekitar di angka 1.500 sampai dengan 1.800. Jadi setiap 1.800 akan ada orang yang masuk ke Shopee gua. Jadi ibaratnya gua lempar Shopee itu dengan traffic dari iklan kan, teman-teman, dari Meta Ads. Dan gua bayar 1.800 buat ngasih traffic ke Shopee, lu bayangin. Ya nggak masalah juga sih anyway. Namanya juga pembelajaran ya. Nah, habis itu rule-nya gua set and then ya udah gua scale gitu iklannya dengan scale out ya. Teman-teman bisa lihat di sini duplikatnya juga lumayan banyak. Terus habis itu oh ya, iklan dikit. Nah, ini teknik nge-scale, teknik rule, teknik testing, produk ini gue udah ngajarin di workshop gue. Jadi teman-teman jangan lupa join untuk belajar gimana caranya memanfaatkan Meta Ads untuk scale brandnya lo. Oke. And then setelah Meta Ads mode sudah selesai, ya kita basically continuous improvement aja ya. Jadi kalau kontennya kurang convert ya dibuat lagi, jangan malas. Kalau landing page-nya kurang convert ya dibuatlah offering yang lebih menarik lagi, lebih killer lagi. Kalau hasilnya nggak stabil di bagian Meta Ads ya carilah bidding yang pas gitu ya. Jangan males untuk bikin campaign satu habis itu tinggal maunya, karena ada kompetitor yang juga ngebidding, ada juga demand yang naik dan turun, ya cobalah cari yang terbaik gitu ya. Lagi-lagi strategi bidding gue udah ajarin juga di workshop gua gitu ya. Kalau masuk ke sini nanti terlalu detail dan terlalu technical gitu loh maksud gua. Terus abis itu continuous improvement juga nurunin angka cost per lead. Waktu itu sempet kayak beberapa minggu tuh 1.500 atau sorry 1.600 lah. 1.500 ke 1.600 lah, itu menurut gue udah cukup cukup optimal gitu, cukup prime gitu pada saat itu. Dan akhirnya my last funnel data adalah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat price point gue di 150.000 seperti yang tadi teman-teman sudah lihat, dan budget spending gue di 27 jutaan pada saat itu. Produk soldnya 780. Kalau tanya, loh kata lu 1.000 jualnya, sisanya kemana? Sisanya gue bagiin ke buzzer, ke influencer dan sebagainya untuk proof ya, dan orang-orang yang ikutan do 21 day challenge. Dan dengan GMV-nya berarti adalah produk sold dikali price point, sehingga gross merchandise value atau omsetnya adalah 117 juta. Gross profitnya berapa setelah iklan? Gross profitnya adalah GMV dikurang HPP dikurang ad cost. Itu adalah keluar 78 juta 300. Still profitable. Karena dari GMV ini udah kurangin HPP yang 15.000 tadi, 15.000 dikurang 780 piece, dikurang lagi biaya iklan. Ini HPP udah nutup, iklan udah nutup, dapat 78 juta guys. Dalam waktu 2 bulan. 78 juta dalam 2 bulan ya oke lah, berarti demand-nya bisa langsung kebentuk gitu loh. Jadi still profitable menggunakan Meta Ads. Dan kalau gue dikasih kesempatan lagi buat benerin nextnya adalah scale what works. Menurut gue yang works di sini adalah karena konten dan landing page-nya itu benar-benar apik sih menurut gue. So, cuman yang gue nyesel adalah poin nomor 2 itu. Jadi payment gateway-nya tuh harusnya dari awal tuh gue sudah curiga, sudah merasa apa ya sebutannya. Harusnya gue pisahin lah. Shopee boleh gue taruh di Shopee, cuman maksud gue biar kelihatan gitu loh bahwa kayak ini yang order di Shopee sekian, yang feeling gue gitu ya nggak terlalu banyak gitu ya, tapi bisa lebih banyak lewat si order online atau lewat payment gateway ini, karena memang gue bakar budget kan di situ. Dan PR yang ketiga adalah menyusun cap omset untuk setiap angle-nya, karena tadi kalau lihat gue bikin berbagai macam angle ya, nggak cuma sebenarnya alis botak, sulam alis tuh just kayak one of them gitu loh, tapi dalamnya tuh banyak banget. Nah ini gue harusnya nyusun capnya, alis botak tuh kuat ngebawa revenue berapa banyak, eyebrow versus sulam alis tuh bisa kuat ngebawa revenue tuh berapa banyak. Ditambah sekarang udah banyak platform juga kayak TikTok gitu ya. Jadi of course gue mau scale yang works dan invest di branding. Karena gini teman-teman, ini gue kasih tahu kalian ya, sepenting-pentingnya kita ngiklan lewat Meta Ads gitu ya. Kalau lu nggak branding, lu jadinya ngebakar budget terus. Jadi terus Jordan, buat apa gue Meta Ads? Ya of course, satu, lu testing jadi bisa lebih cepet.
Lu bisa cepat karena apa? Karena data. Lu testing langsung dapat data dan dapat uang dari customer. Uang dari customer ini lu gunakan untuk mendapatkan customer lagi. Itu poinnya kan. You get money to get more customer gitu loh. Itu kalau konsep gua ya. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, di sini kita pengen own the data, bukan marketplace yang punya data customer kita segala macam. Kita pengen own the data, itu fungsi dari si Meta Ads juga. Tapi yang namanya kestabilan revenue itu by the time memang harus dipupuk lewat branding dan juga positioning. Kenapa produk-produk kayak Le Mineral contohnya dibanding Aqua dan dibanding yang lainnya kita ambilnya Le Mineral contohnya ya, kalau gue sih Le Mineral. Ya karena positioningnya ada gitu loh. Jadi kayak kita langsung berpikir oke gue mau ngambil dia tanpa dia perlu ngiklan ke kita gitu setiap kali. Jadi build itu juga penting. Gitu sih. Anyway, so gue cuma pengen nunjukin sama teman-teman bahwa teman-teman bahkan di tahun ini Meta Ads untuk scale brand itu tuh masih terbuka gitu ya, masih terbuka. Jadi jangan karena oh ini mah ilmu lama nih, enggak teman-teman. Justru tahun ini adalah tahun yang baik untuk kita nge-scale brand kita lewat Meta Ads karena AI dari Meta Ads ini memudahkan kita untuk mencari customer sekarang. Jujur aja, memudahkan mencari customer. Jadi teman-teman pelajari caranya. Kalau mau tanya-tanya mentok, gue sudah mengadakan workshopnya di bulan Oktober ini. Teman-teman silahkan hadir dan bertanya dan melihat sendiri case-case lainnya di luar case ini gitu ya. Dan gue sih berharap lebih banyak orang lagi yang memanfaatkan Meta Ads. Bukan cuma buat digital produk doang. Yes, of course digital product is good, tapi juga buat jualan brandnya juga. Oke, semoga video ini membantu at least buat teman-teman yang punya brand atau untuk teman-teman marketer atau orang yang teman-teman yang mau belajar baru mau belajar juga subscribe karena subscribe itu akan membantu gua juga untuk lebih semangat lagi gitu ya untuk bikin konten-konten yang lebih banyak dan nextnya kita bikin video apa lagi nih.